Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Perumpamaan berasal dari kata bahasa Yunani, parabole, yang merupakan gabungan dari kata parabalo, yang artinya menempatkan di samping atau menyejajarkan. Jadi perumpamaan adalah bentuk pengajaran secara tidak langsung yang mempergunakan gaya bahasa perbandingan atau penyampaian berbagai aspek tentang kerajaan Allah. Hal ini yang hari ini di dalam Injil Matius bab 13 ayat 1-9 kita dengarkan ceritanya tentang seorang penabur. Di Palestina, cara bertani tidak mengenal sistem penyemaian benih di tempat pembibitan. Petani dengan kantung benih yang dikalungkan pada leher dan bahunya langsung menyebarkan benih dari genggaman tangannya ke tanah pertanian yang belum digarap. Oleh karena itu ada sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Ini bukan karena kebodohan atau ketidaktahuan si petani, sebab di pinggir ladang-ladang memang ada jalan setapak. Ia melakukannya dengan sengaja karena selanjutnya tanah di pinggir jalan itu akan dia garap. Cuma persoalannya, sebelum tanah itu diolah, ternyata benih yang jatuh di pinggir jalan itu sudah duluan dimakan burung. Sebagian benih lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, yaitu tanah yang keras, berkarang, dan gersang. Kata Yunani itu Petrodes, yang dapat diterjemahkan dengan tanah yang penuh dengan bebatuan atau lapisan tanah yang tipis di batu karang. Perbuatan petani ini pun bukan kebetulan, tetapi disengaja karena sesudah itu ia akan membajak dan menggemburkan tanah itu sebisanya. Cuma persoalannya, semua orang pun tahu bahwa tanah seperti itu tidak baik untuk pertumbuhan benih. Lapisan tipis tanah itu akan membuat benih tumbuh, tetapi air yang cepat meresap dan kering, juga panasnya sinar matahari segera menyebabkan tunas tanaman itu layu dan pada akhirnya mati. Dan sebagian benih itu jatuh di tengah semak berduri. Tanah seperti itu meskipun digemburkan dan dibersihkan dari duri-durinya, tetapi akar-akar yang masih tertinggal akan tumbuh lagi, bahkan lebih cepat. Pertumbuhan duri yang begitu cepat itu akan menghimpit benih yang baru tumbuh bertunas. Dan semua orang tahu, tetapi toh petani itu pun sengaja menaburkan benih di situ. Sebagian benih lagi jatuh di tanah yang baik atau subur, dan akhirnya berbuah 100, 60, dan 30 kali lipat. Berapapun banyak hasilnya, tetapi semuanya mengandaikan bahwa tanah itu juga harus digarap dan tidak ada burung yang memakan benihnya, serta semak duri yang mengipitnya. Artinya, benih yang ditaburkan di tanah yang baik pun berisiko dimakan burung dan dihimpit semak berduri. Oleh karena itu, buah yang berlipat ganda itu dapat terjadi karena setelah benih ditaburkan,
tanahnya segera digarap dan dibersihkan dari duri-duri, sehingga benih itu tertutup tanah dan burung-burung tidak sempat melihat dan memakannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, pertanyaan kita adalah begini: mengapa petani itu sengaja menaburkan benih di tanah yang tidak baik? Jawabannya ya, namanya juga perumpamaan. Mari kita perhatikan. Salah satu maksud pengajaran dengan perumpamaan itu adalah menarik perhatian orang agar serius memperhatikan dan memikirkan lebih mendalam. Maka Yesus mengakhiri perumpamaannya dengan seruan begini yang kita baca dalam Injil hari ini: siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sebuah ajakan untuk memperhatikan apa yang baru diajarkan, lalu merenungkan dan menghayatinya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kita kadang sudah puas tinggal dalam pemahaman tentang yang mengumpamakan saja, padahal pesan Injili yang mau disampaikan Yesus lewat perumpamaan itu ada pada yang diumpamakan. Tidak jarang kita pun tidak mau mencari pesan dari perumpamaan itu karena memang susah dimengerti. Mengapa demikian? Yesus telah mengajarkan perumpamaan tentang penabur benih yang fokus sebenarnya pada tanah yang sudah ditaburi benih dan akan digarap, yakni jenis tanah gersang yang tidak menghasilkan buah, yakni tanah pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah bersemak duri, dan juga jenis tanah baik yang menghasilkan buah berlipat ganda. Kita semua adalah para pengikut Kristus zaman ini yang seharusnya menjadi tanah subur yang sungguh menghasilkan buah berlipat ganda, hasil berlipat ganda. Maka mari kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang siap untuk menerima benih sabda Tuhan. Tanah itu melambangkan hati kita. Hati yang siap menerima sabda Allah itu, supaya benih sabda Allah itu tidak mati sia-sia, tetapi sungguh bertumbuh dan berkembang karena hati yang sungguh menerima sabda itu. Dan sabda Allah itu adalah Yesus sendiri. Penabur itu adalah para pengajar, para pewarta. Maka mari Bapak Ibu, kita siapkan lahan hati kita, tanah hati kita, untuk sabda Tuhan terus bertumbuh dari hari ke hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.